manajer namanya Adam. Ini namanya Adam. Ternyata waktu saya sakit itu Adam yang menghandle semuanya. Orang-orang itu transfer ke rekening dia semua. Dan dia ketemuan itu di hotel. Yang dia kantongi uang-uang daripada pasien-pasien hampir 300 juta. Ada orang dari Singapura, dari Jerman, dari mana-mana. Pasien Eyang kan dari Taiwan, dari mana-mana ya. Jadi itu ada bukti transferannya semua di sini. Itu hampir 300 juta. Dan itu dengan sendirinya terbuka karena ada namanya Indra. Itu bilang, Eyang kenapa Eyang putar giling? Ternyata istri saya tambah lari. Saya bingung dong kapan saya muter giling. Karena saya nggak pernah merasa dia berhubungan sama aku, kok puter giling. Berapa lu bayar ke Adam? 24 juta. Satu orang. Dua orang ada dari Cimahi. Orang dia bos beras. Bos beras ini tahu-tahu nyusul ke Bali. Aku bingung kok orang ini nyusul ke Bali ngapain. Ternyata katanya dia minta ruatan sama Jujung Derajat. Orang itu sudah transfer dan sudah. Mana uangnya? Aku mau beli kambing kan. Kalau Jujung Derajat itu kita membagikan makanan kepada fakir miskin yang ada di jalan. Ya. Tetapi dia yang belanja. Setelah orang itu aku ruat, setelah orang itu Jujung Derajat, aku minta uang. Mana Dam? Nanti yang dia bilang kena corona. Dia harus dikarantina. Mana Dam kamu transfer? Aduh Eyang, aku kalau ngeliat HP itu aku kunang-kunang kepala kunyit. Ya udah, aku toleransi. Kemudian kok perasaanku nggak enak ya? Ini ada sesuatu yang janggal. Kemudian Eyang ada Dani ini kan tak anggap tentara. Dan Eyang ada gini-gini. Lah, ayo diparani itu bohong itu Eyang. Karena sudah dijumlah sama Anes sudah 200 sekian waktu itu. Ternyata mencuat lagi sehingga bertambah lagi. Terus aku minta tolong sama Dani, CRV ku diambil sama si Dani sama handphone. Kemudian dia ambil CRV-nya, diambil ininya, itu pun masih kurang karena CRV itu dia kredit sama aku. Gitu. Dia melarikan diri. Entah sekarang di mana beradanya. Kemudian anak ini yang namanya Dani ikutlah ke Jakarta mendampingi. Setelah di Jakarta aku praktek seperti biasanya. Kalau aku di dalam tahu-tahu ada Pak Bun, tahu-tahu ada Yosi. Mereka berbincang-bincang, omong-omong, tahu-tahu kena kilit, kena ya nggak tahu kenapa. Kemudian mereka tahu-tahu nitip duit untuk bikin investasi itu tadi. Ada yang 68 juta, ada yang sekian, Pak Gun kena 5 juta. Tukang pijat bahkan masa suka disuruh nganter ke sana sini pakai motor. Ini nggak datang pada udah takut mungkin ya karena dia tukang pijat. Itu 13 juta padahal untuk anaknya sekolah SMA. Nangis. Aku tahunya baru mereka komplain, baru mereka ini. Nah, kalau dengan bos satu ini beda. Dia datang ke kamarku doa, Eyang, mohon izin, aku mau ikut, enggak begitu bahasanya. Aku minta doa restunya, begini. Kamu mau apa? Aku mau ikut Mas Dani. Loh, kamu kalau mau main apa-apa, kamu jangan ikut-ikutan, ya. Kalau kamu mau nitip duit sama dia 1 juta, 2 juta. Begitu kan, Bos? Jangan banyak-banyak. Kita nggak tahu siapa dia. Saat sekarang ini aku nggak tahu, soalnya sudah tidak pakai tentara lagi. Masa ada tentara bisa cuti lama-lama? Ya, dari sana ke sini, sedangkan adikku aja yang di Kopassus, kalau di mana tempat harus lapor. Di mana tempat harus lapor. Ini tidak. Di situ aku mulai curiga. Terus aku masih tahu sama Bos Indra, tahu-tahu dari Anes,
supirku diajak. Jadi Eyang waktu itu nggak punya supir sama sekali, diajak untuk cari pasien-pasienku. Tentu supirku tahu pasienku, karena dia yang mendampingi aku setiap hari. Di sini ini sudah aku blokir semua, karena aku tahu dengar begitu-begitu semua pasien tarek yang ada di FB. Kalau ada orang ini jangan diladeni, itu penipu. Kemudian aku iseng telepon ke Bali, taunya Mbak Leli ini dia pedagang nasi besar sekali karena dia meladeni Polda. Dia kena 105 juta. Kemudian namanya Kadek itu kena 68 juta. Terus ada lagi yang kecil, ada yang 2 juta, ada yang ini aku pembantu kena dirit. Jadi seperti itu kejadiannya tentang si Dani ini. Dan sampai hari ini semua HP orang ini diblokir. Tidak bisa menghubungi dia sama sekali. Ya. Ternyata kamu itu memberitai sama aku. Kamu ngaku aku ini orang tua angkatmu. Tapi kok seperti ini kejadiannya. Masalahnya pembantu pun yang gaji 2 juta, karena dia kepengen mau lebaran, dikasihkan semuanya. Sampai pembantu itu nangis-nangis. Susterku kena 3 juta. Setelah aku kumpul-kumpulkan lebih daripada 400 juta, ini sudah keterlaluan. Ini Adam kedua. Berarti ada 2 pelaku gitu ya? Iya. Tuntutannya seperti itu kejadiannya. Kalau tidak ada Adam ini, tidak mungkin orang ini ikut ke Jakarta. Gitu, tidak akan ikut ke Jakarta. Karena kan kita bawa mobil 2. Tapi secara hubungan keduanya ini ada hubungan nggak? Ini manajerku. Manajer dengan Ini jarang ketemu. Kalau ketemu tuh dibilang 5 tahun, 3 tahun sekali. Tapi setahu saya waktu itu dia tentara. Kalau sekarang lepas bukan tentara, karena terus terang aku kira sekarang ini bukan tentara. Kalau tentara itu wajib lapor. Di mana tempat dia mesti lapor dan tidak akan cuti berhari-hari seperti itu. Yang membaca gak bahwa ada kong kali kong di antara kedua orang ini? Oh tidak, karena mereka sama ini tidak kenal dan tidak pernah ketemu. Dan sekarang sudah menghilang dua-duanya begitu? Menghilang, ini menghilang dengan sendirinya. Waktu orang ini masih ada di Jakarta, ya. Kalau ini mungkin dengan supir saya kong kali kong, karena supir saya dibawa pun sama dia, gitu. Supir yang masih ada sekarang? Nggak ada. Udah hilang juga? Hilang juga. Berarti supirnya ikut dengan Dani. Dani. Karena si Dani ini terus terang kemana-mana sama ini, sama Dani, sama si Koplo. Aku panggilnya Koplo, nama sendirinya Akbar. Si Koplo itu dibeliin sepatu seharga 2,5 juta. Siapa yang nggak seneng? Seorang supir. Terus dia nitip uang gajinya sejumlah 4 juta, jadi 11 juta. Dipancing begitu, siapa nggak seneng? Beliin baju, otomatis aku ditinggal. Dengan gaji cuma 3 juta, ya ditinggal aku. Gitu. Sampai sekarang ini. Kejadiannya per tanggal 5 Maret. Si Koplo hilang dari aku, si Dani juga lepas dari sini. Kalau yang sendiri kerugiannya berapa? Aku nggak merasa dirugikan karena aku tidak tahu menahu, taunya sudah mencuat, semua sudah heboh. Berarti bermain di belakang Eyang ya? Alasannya mereka jangan tahu Eyang, dan mereka kenapa manut? Padahal mereka itu teman-temanku loh. Ini yang berarti itu nama yang dibawa-bawa lah masih Dani ini. Iya. Catut namanya. Iya, seperti Adam ini juga mencatut nama saya. Jadi ke pasien-pasien saya ini ada bukti-bukti transfer dari pasien. Kerugiannya hampir sama. Si Adam ini masih bergerilya ke pasien-pasienku. Pasienku yang pengusaha properti yang dia ada di Palembang, orang terkayanya Palembang, dia kena 38 juta. Alasannya Eyang mau kasih tumbal biar propertinya banyak laku. Saya tidak tahu kalau Mas Indra itu sudah nitip uang segitu banyaknya kepada si Dani ini. Berapa ya Mas Indra? 50. Coba 50 juta.
Berapa kali transaksi? Langsung enggak? Berapa kali? Sekali. Oh, sekali ya. Dengan ini kok bisa langsung percaya gitu? Bisa terkesima gitu. Bisa ya. Pertama sih dia memberikan janji-janji karena investasi ini tidak akan merugikan. Karena memang dia memberikan sebuah rumus. Kalau kita bicara investasi dan itu ada rumusnya, artinya kita hampir 90% percaya. Seperti itu. Nah, dengan janji-janji seperti itu sebenarnya saya coba mempelajari. Cuma sepertinya itu benar, tapi waktu itu adalah dia bilang, saya tidak mau membantu dulu. Dan dibilang, kecuali izin dulu sama Eyang. Seperti itu. Jadi saya diarahin untuk izin dulu sama Eyang. Dicabut lagi. Ya, dicabut lagi lah istilahnya nama Eyang. Ya, akhirnya saya izin sama Eyang. Dari situ, nah tadi Eyang juga sudah jelasin seperti apa obrolan saya di dalam sama yang kedua. Iya. Iya. Nah, dari situ ya sebenarnya transaksi itu lebih dari sekali. Ada 2 kali ya. Cuma yang Saya kedua nggak bisa ngerti. balik. Yang kedua tuh balik. Tapi yang pertama itu nggak balik sampai detik ini. Walaupun sebenarnya saya pas yang ketiga dia minta, saya sudah curiga. Saya coba telusurin, ternyata itu nggak benar. Terus Disitulah akhirnya saya coba minta dibalikin uang saya. KKD gimana bisa dijelasin, diceritakan permasalahan kemarin yang kena tipu seperti apa? Dan ini saya kan ya ada yang mengenalkan, iya, ada yang mengenalkan. Sebenarnya saya tidak kenal. Ya namanya orang susah kan kepingin gimana gitu. Kepinginnya ya gimana itu namanya orang susah. apa yang diiming-imingkan dengan KKD? Apa yang diiming-imingkan? poinnya, Dek, poinnya, Dek. Poinnya apa yang diimingkan akhirnya sampai terjebak dalam permasalahan ini? Yang diiming-imingkan itu tadi yang transfer. Jadi saya transfer saya itu pertama 2 juta. 2 juta itu tanggal 28. Terus tanggal 30 itu 13 juta. Itu untuk apa? Kalau boleh tahu untuk awal-awalnya? Semakin banyak investasinya itu katanya semakin banyak transferannya ke saya gitu. Jadinya harus ibu bukannya harus bisa gitu ini tolong cari kalau nggak bisa punya BPKB apa jadikan kalau uang cuma 50 juta nggak sampai segitu katanya begitu ini seperti itu. Terus ya Dia pinjam ojol. 50 juta itu 50 juta besoknya lagi ini karena bulan puasa ini nanti saya cover semuanya ini Bu Kade bisa nggak nambah lagi 50 juta akhirnya saya jumlahnya itu 115 Kadek ini adalah tukang masak. Dan uang itu dia dapat pinjem dari mana-mana karena mau ada kemanten, anaknya tuh mau jadi kemanten gitu. Mau mantuan. Oh iya.